Yo yo. Yeah. Halo, welcome back to Outcast by Rico Gali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum. Salam untuk kita semua. Balik lagi kita di episode 3 di Outcast by Rico Gali. Seminggu yang lalu aku udah kedatangan bintang tamu, yaitu kakakku. Sekarang aku kedatangan bintang tanah, teman-teman. What the fuck? Bintang tanah. Jadi pada kesempatan kali ini aku kedatangan dua teman aku. Yang pertama silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Sandi, biasa dipanggil Thomas. Saya berasal dari Pontianak ya. Ya segitu aja, sekian. Oke, Bupati Punggur udah ya. Silakan satunya. Okay, next. My name is Alvio. You can call me Vio. Oke. I'm from Jakarta. Oke, keduanya nggak penting ya. Pada kali ini aku kedatangan Sandi sama Vio. Yang belum tahu, mereka itu kawan dekat aku. Kami sudah sangat dekat sampai kami bisa dibilang tetangga jauh. Okay? Nggak ngerti lagi. Cuma ada tetangga itu. Betul juga, kalau dekat sebelahan ya. Kalau dekat saudaraan. Ini dekat tetangga jauh. Betul. Jadi kita langsung ya. Langsung. Okay. Kita langsung ya. Karena masih COVID nih, COVID-19 alias coronavirus alias Corona time. Itu Cardi B. Gimana nih masa karantina kalian nih? Apakah asik? Apakah kebanyakan coli di rumah? Apa yang kalian lakukan? Sila dibilang ke pendengar. Oke, kalau dari aku ya, selama karantina dari Maret awal itu. Maret pertengahan lah. Gua dari Maret awal. Oh ya? Dari Maret awal. Kampung. Oke. Iya, dari Maret awal. Gua. Maret awal tuh pas ada COVID awal-awalnya datang di Jakarta tuh, itu yang baru Bacot dari Jakarta. Iya, asli kan dari Jakarta dulu. Oh iya, betul. Tempatnya di Banten. Betul. Padahal bukan Jakarta. Padahal bukan Jakarta. Nah, tapi dari Jakarta dulu kan. Nah, tapi ya itulah dari Salam awal. sama Pak Jokowi ya. Siap. Gua enggak kenal sama Pak Jokowi. Tahunya presiden doang. Nah, di situ mulai karantina dari awal Maret ya sampai pertengahan bulan Mei inilah nih baru apa ya dibilang pengen keluar aja lah karena bosan sebenarnya sudah hampir 2 bulan di rumah jadi cacing tanah di rumah gitu. Ngapain ya di rumah selama 2 bulan lebihan? Kali ya, main game. Apa sih game favorit sekarang di karantina nih? Yang banyak orang main kan? Apa? Nggak tahu, gue main game point blank aja. PB sih sebenarnya masih itu loh, tapi bagi pemain-pemain ya kayak yang udah pangkatnya udah tinggi-tinggi. Iya, Dan itu gue pun sih kalau main yang point blank aja sih selama masa karantina. Udah itu buka Instagram, dah. Bokep mungkin coli enggak? Oh, nah, saya kan normal. Oh, normal. Normal kok enggak coli? Saya kan Atau normal. pakai imajinasi. Saya kan normal. Lanjut. Oke, Vio ngapain? kalau menurut gua COVID ini di Pontianak udah nggak ada harga dirinya ya. Ya betul. Bukan cuma di Pontianak sih, Betul sih. di luar juga. Nggak, Gua bingung antara manusianya atau emang COVID-nya nggak ada harga dirinya. nggak, harga dirinya gini. Akadnya yang nggak ada. Awal-awal emang. Tapi udah Coba sebulan, aja 2 bulan. sekarang lu lihat itu di pinggir jalan ya kan, orang jualan ya kan, semua macam-macam Baju, kayak kan, ayam, baju ayam ya kan, Nggak ada udah hubungannya. PSG. Ya maksud gua, terus ini COVID ngapain di Pontianak cok? Lu cuman ngedekam kita di rumah, tapi lu gak ngapa-ngapain. Kalau lu cuman buat nyakitin kita cewek di luar sana juga bisa anjir. Kok lari ke cewek bang? Iya. Oh, iya, Kalau COVID datang cuma buat nyakitin kita, nggak perlu lu cewek juga banyak yang bisa nyakitin kita anjir. Itu inspirasi itu. Oh ya ngomong-ngomong cewek gua apa kabar? Iya.
Jauh cuy. Dah kita ribet lagi. Terus kalau masa gue di karantina sih ya, kebanyakan nge-push PUBG sih sampai S, AoV sampai Conqueror, gila kan, sombong banget gue anjir. Langsung aja di itu aja, promosi aja. ya itu game aja sepi, sih game sepi. Maksud gue ya AoV by the way masih banyak yang main ya. Ya paling almost dead game sih. Nanti kalau Language of Legends keluar di mobile mungkin AoV mati. Oh, ada lagi pro player. English Language of Legends tuh LOL. Oh itu. Kalau rilis di mobile AoV mungkin jadi dead game beneran. Berarti sekarang masih per PC-an. Masih. Ya, PC sih. Personal chat. Iya. Bukan. Itu lain. Ya kan ya. PC. Ya gitu sih menurut gue. Ya COVID kurang ngerti aja sih fungsinya apa. Menurut gue hampir nggak ada fungsinya menurut gue. Ngurangin juga kagak ya kan. Kalau cuma buat musnahin populasi di dunia, Thanos juga bisa anjir. Ya kan? Betul juga. Jadi fungsi lu tuh nyakitin juga cewek bisa, ngurangin populasi Thanos juga bisa. Terus lu buat apa gitu? Thanos film kan. Gak ada bedanya sama penyakit lain, lu cuma bisa datang terus pergi aja sih. Thanos film, Pak. Oh iya. Fiksi. Ya, kali aja kan. Kali aja ada. Ya udah sih dari gue itu dulu sih mungkin soal COVID. Terus itu komentarnya tentang COVID penyakit ini ada nggak komentar? Dulu aku pernah lihat snapgram Sandi di mobil terus acungkan jari tengah. Oh jelas. Captionnya Fuck Corona. Fuck COVID. Ya sama aja. Fuck Corona. Memang gimana ya? Kok Corona nih seperti kayak penjahat yang berada di tengah malam gimana gitu? Gimana sih ngomongnya? Pokoknya yang masuk di tengah malam. Gitu masuk di tengah malam di saat kita lagi nggak tahu apa-apa, lagi istirahat gitu, tiba-tiba dia ada datang gitu. Sama kayak Corona, kita kan anggaplah kita hanya keluar depan gang atau depan mana. Tiba-tiba dia masuk dan kita tiba-tiba cuma batuk, gitu. Langsung terjangkit kan? Nah, langsung terjangkit. Yang anehnya satu gini, stigma masyarakat tuh yang bikin kita agak jengkel. Ini ya, bayangkan. Di Sungai Jawi, tempatnya di rumah kedua gue. Panjang nih ceritanya. Bisa sampai malam. Iya, enggak apa-apa kan? Lanjut Sungai Jawi. Bayangkan. Di dekat gang gue dekat jual Amer. Iya, betul. Dekat jual Amer di suite-nya tuh, bayangkan ada satu korban yang meninggal tuh. Bagaimana? Oh ya di Gang Nur. Di situ kan langsung heboh. Bayangkan hebohnya tuh, ya bukan main-main, sampai satu hari jalan tuh katanya ditutup 1 hari sih, saya nggak tahu karena saya sih waktu waktu berapa minggu bulan lalu lah. Yang itu tuh nggak ke situ. Itu pun pasien yang meninggal pertama yang booming di Pontianak tuh. Itu bukan pasien pertama sih. Itu bukan pasien pertama. Tapi dia meninggal pertama tuh. Dia meninggal pertama. Dan jeleknya lagi dia tuh yang nggak mau ke rumah sakit. Saya tahunya gitu, dia nggak mau ke rumah sakit, tiba-tiba ya katanya sih dia cuma batuk sama demam ya, tapi masih kata sesak tadi. Ada sesak gimana? Sesak ada, tapi sesak gitu ya. Kalau Bang Pio apa tanggapannya? Kalau menurut gua COVID nih ya di zaman sekarang ini nahan kentut itu lebih berharga daripada nahan batuk. Betul. Lu nahan kentut sekarang lu tinggal kentut aja gitu. Kalau sekarang batuk justru harus bikin 1000 kali lu. Ini terbangkai ya kan? Kayak dulu lu mau kentut aja, lu mau lihat sikon, mau lihat apa. Sekarang lu mau kentut aja kayak gini. Kalau batuk lu mau lihat kiri kanan, mau lihat apa ya kan. Itu langsung mau batuk, mau bersin dah. Jadi menurut gua kayak merubah pola hidup Indonesia itu. People plus 62 ini emang rada-rada sih emang. Ya kan nah itu lagi. Jadi menurut gua kejelekannya juga untuk para people plus 62 ini ya nih gua kasih tahu. Lu tahu itu penyakit di luar tapi lu samperin. Nanti kalau udah sakit lu nyalain pemerintah. Lu mau gue bacok. Lucunya sebelum masuk Indonesia tuh udah ada yang bikin lagu. Corona itu kan dangdut. Lu buat koplo, lu bilang ngelawan ya kan. Yang mana kok aku udah tahu? Iya, dia buat lagu. Yang mana lagu? Corona yang mana? It's Corona time. Itu Cardi B. Ya kan jadi mendingan menurut gue ya jangan sampai Corona ini merubah pola hidup lu mau kentut ya lu juga harus bikin 2 kali. Lu kasihan teman kanan kiri lu kentut. Bersyukur Corona ini
dapat mengubah maksudnya kontur bumi ini seperti mana. Bayangkan. Kan udah gue bilang kalau mau sistem lockdown kayak gimana? Kalau cuma mau nyakitin cewek juga bisa. Kalau mau musnahin Thanos juga bisa. Jadi nggak perlu lo. Penyakit di luar sana banyak kayak Ebola juga tuh di Afrika belum selesai. Nah, gimana kalau corona ada di Afrika? Ya udah, sekarang gini aja lo logika ya. Si cowok kena penyakit COVID dan si cewek kena HIV terus berhubungan badan tuh penyakitnya jadi apa coba? Itu damutan. Ya kan? Itu yang satu dapat COVID dan satu dapat HIV kan, jadi ya udahlah penyakit ya udah jangan dicari kalau menurut gue sih, saran-saran gue buat lo pada. Dan buat COVID mendingan udah deh cabut aja dari sini karena nggak bisa bro, karena benar-benar nggak ada harga dirinya lo di Pontianak. memang sih kalau menurut abang kita nih, dia bilang cabut tidak semudah itu. Penyakit nih gimana ya, salah satu hal yang tidak bisa dihilangkan sih di muka bumi, penyakit gitu. Lain sama orang dulu kalau dibilang sakit paling cuma batuk pilek. Cuma tahun sekarang ya nih udah banyak lah, entah tumor lah, kanker lah, segala macam, virus inilah virus itulah, virus babi, flu burung lah, Virus tolol. mungkin ada nanti. Itulah mengapa kayak gimana ya, virus ini susah dihilangkan. Intinya tergantung sebenarnya dari manusia lagi lah, kebal enggak tubuhnya itu. Makanya dibilang corona nih dibilang masih ringan virusnya. Hanya mungkin ya, yang berat, mungkin menurut yang aku, berat itu apa dong berarti bang? cinta yang mendalam. Enggak lah, kalau kata Dilan sih rindu. Aku kira cinta yang mendalam, karena kalau udah cinta mati udah susah ngilangkan. Kampret COVID. Lanjut. Tapi ya gitulah, menurut aku sih susah untuk ngilangin corona nih. Tapi emang fuck corona lah. Corona time. Terus Bikin tanggapannya, takut orang. tanggapannya buat orang-orang yang masih keluar. Gimana gitu? Yang awal-awal lah. Karena kan dulu kan Untuk versi yang sekarang atau atau gimana? versi yang awal corona ada tapi masih keluar. versi sekarang juga boleh. Tapi kan sebelum kesini kan kalian ini kan udah cuci tangan, ya kan? Terus kesini cuci tangan, terus cuci alat. Pokoknya udah membersihkan tubuh kan. Tapi apa tanggapannya yang masih suka nongkrong, yang satu lusinan orang terus nongkrong? Apakah Gimana ya? Kita kan anak muda nih. Susah sih sebenarnya dibilang anak muda nih suruh di rumah. Apalagi dibilang anak muda yang kerja gitu. Kan mungkin ada setiap tipikal manusia atau ya anak muda dulu lah pasti beda-beda. Nah kayak si Vio kan dia kerja. Dia pasti harus keluar. Walaupun ya tokonya tetap buka, hanya melayani pelanggannya kan. bangsat nih? Tapi kan dia Kan tetap gua harus kafe keluar. kok jadi toko bahasanya anjir. Iya, kafe. Coba Tapi kan take away kan? Oh iya, take away. Take Maksudnya away tuh kan? dia bawa Apanya yang di take, waiternya boleh di take. Boleh. ya anggap kan gitulah. Ya tapi kita nggak bisa memaksakan. Oke aku nih ya orang tua pun ada di bidang medis. Jadi gimana ya, orang tua dibilang jangan keluar. Inilah makanya 2 bulan dulu nggak keluar rumah. Kalau untuk people yang masih Apalagi yang kerja. Nah, Yang enggak kerja lah, terutama yang masih bocah-bocah tuh lah. kalau buat nge-push ML. gua untuk para orang yang masih suka keluar ini lebih baik stay safe aja deh. Walaupun gua nggak suka sama people plus 62 lah ya. Cuman ya jangan sampai gara-gara satu orang yang lu sayang kena gitu. Kalau cuman pribadi lu kena COVID ke lu doang, ya it's okay, no problem. Cuman kalau sampai ke keluarga lu, ke teman lu, ke orang lain yang kena juga, ya menurut Masalahnya kan dianya sih memang masih muda gitu, tapi pas pulang ke rumah tuh dia kan bertemu orang tuanya kan, Ya kan, terus jadi- bisa jadi jadi ya orang menurut tuanya gua kena. ya stay safe aja, tetap di rumah ya Kayak gitulah. stay at home bitch. Nah kayak gitulah kan corona tuh rasanya kayak maling yang di tengah malam. Nggak tahu kenapa kena kan. Mendingan ya cari aman aja deh ya kan. Jadi mungkin buat lu yang biasa bukan kaum rebahan berat, yang hidup lu di kafe, yang hidup lu di luar emang berat, beda sama yang kaum orang rebahan ataupun yang model maaf youtuber yang emang kerjaannya di depan PC ya kan, yang emang demen di dalam rumah ya kan, memang beda, it's big different lah. Selebgram nggak kan? Cuman menurut gue ya mungkin saatnya juga lu mungkin harus belajar kalau
kerja itu nggak harus di luar juga, lu bisa juga cari duit itu dari rumah. Anjir, gua ceramah anjir. Boleh juga. Kita nggak bisa nilai orang dari gitu, Bapak Vio. Jadi lu gimana ya, kerja kuli? Ya maksud gua kuliah. Duit itu bisa aja lu dapetin dari mana aja. Misalnya bukan gua suruh nyalain Lilin ya, maksudnya kalau lu nggak bisa YouTube mungkin lu nggak punya PC, nggak punya perlengkapan apapun, tapi tetap aja kan lu bisa belajar investasi money ya kan. Ya lu mungkin belajar money apa money? Money yang biasa kalau lu keluarin malam-malam. Tambahkan. Ya kan maksud gua ya lu ya pinter-pinter lah dunia ya. Bulan gimana dunia ini makin canggih bro, lu harus ngikutin pergerakannya, bukannya dunia ini ngikutin bukan ngikut tren gak? Ya suka nggak suka ya emang gitu, sama kayak virus makin kuat obat makin kuat, semua juga makin kuat, dan gimana caranya ya lu harus nanggepin itu semua gitu. Itu kembali lagi ke manusia, kebal nggak dia ya. Tadi kan Bang Pio ada bilang youtuber apa pendapat kalian yang ngeprank? Oke. What the hell? Yang ngeprank tapi bohong. Ini bukan itu. Di penjara. Apa sih tanggapan kalian? Kok bisa sih seberani itu? Di penjara ya? Oh itu sih biar. Kau dulu atau aku dulu? Biar aku ya dulu. Itu sih biadab sih. Biadab. Gimana ya? Kita ya sebagai manusia, mau dia bencong atau apa, kalau layaknya dia emang manusia, ya kita hormatilah. Sekarang gini, aku ganggu orang yang tak ku kenal. Apa respon orang itu? Pasti marah dong. Layaknya kayak gitu. Itu udah namanya kasih sembako. Alibinya sih mau bantu. Nah, alibinya bantu dengan gaya-gayanya yang what's up. Tapi ya tak tahu lah aku. Ya, aku pun cuma taunya sekedar itu gimana sih rasa kemanusiaan dia. Hanya kasih orang sembako, isinya sampah. Karena dia mencari itu sensasi. Jujur aku sebelum kejadian itu aku belum tahu orangnya sama sekali. Sama, aku pun enggak tahu. Aku enggak pernah dengar. Itu subscribernya mungkin di bawah 100 kalau itu. Ya, 100 bro. Dia kemarin yang mohon apa tuh, kata mau apa tuh, nahan diri gak? Mau supaya itu kata minta subscriber lo ke atau follower dulu sebanyak 30.000. 12 tahun sih katanya. Hah? 12 tahun? Wah, benar lah. Baru tahu aku. 12 tahun loh. Baru tahu. Bukannya karantina sebulan? Bukan, dia tuh udah 12 tahun di YouTube. Bukan, maksudnya jadi tahanan. Oh, jadi tahanan. 12 tahun. Oh, ini dengan kasus ini. Kasus ini. Oh, kira dia jadi YouTuber. Bukan, mungkin sih udah lama lah. Kalau jadi YouTubernya mungkin lama. Nah, baru kayak 1-2 tahun mungkin. Tapi gara-gara tindak pidana ini dia 12 tahun. Tapi kan dia bisa berpikir bagaimana hal kayak gitu udah dipertimbangkan dia. Enggak, kalau menurut gua lainnya. Ini kalau gua sih gua persingkat aja. Untuk buat konten menurut gua dia mau kasih sampah ke bencong atau apa, menurut gua ngeprank banyak. Kita mungkin ngasih sampah atau apa di Indonesia itu mungkin untuk people plus 62 itu keterlaluan. Tapi kalau untuk orang-orang luar itu biasa aja. Terus untuk youtuber di luar negeri sana itu biasa aja. Hanya aja menurut gua ini timingnya itu nggak tepat banget. Iya. Pas pandemi kan. Ya jadi kalau lu buat kayak gini, pertama ya lu buat bukan di bulan suci, bukan di masa pandemi, bukan masa apa. Ya it's okay. Mungkin loh, YouTuber ngeprank gold digger apa sih jenis banyak san. Oh itu sih. Itu di barat. Itu enggak, sih cuma si subscriber 20 juta terbanyak di Indonesia aja juga pernah ngeprank gold digger. Itu kan hanya lihat wanita. Nah, jadi menurut gua apa sebut nama juga. Ya, jadi menurut gua ngeprank ngasih sampah, duit atau apa mungkin menurut gua ya banyak sih. Walaupun ada sempat gua juga ada baca satu kasus itu yang kayak orang ngeprank di luar negeri itu dia ngasih Oreo tapi dalamnya dikasih odol. Itu mungkin keterlaluan karena lu harus makan. Dia kan posisinya gitu. Beda dengan posisi lu buka dan lu tahu itu sampah. Apa rasanya itu? Perlu kasih odol. Aku rasa prank-prank yang di barat tuh dia bilang loh, karena dia kebanyakan sih yang di barat sih settingan. Kalau nanti dia bilang lo temannya, aku mau prank nih. Jadi kolaps biasanya dia nge-kolaps. Dia nge-kolaps barengan dengan bareng B. Biasa dia kolaps. Jadi dia buat drama cakar-cakaran mungkin. Iya banyak sih. Nah, banyak. Jadi di sana bedanya kalau Indonesia ya contoh ya
yang kayak film drakor jadi pelakor ya kan. Oh iya. Kenapa sih dia main film jir? Kenapa lu seriusin gitu? Anehnya sampai di ini. Sampai dihujat di Instagram ya kan. Come on man, that is the movie bro gitu. Berarti sebenarnya aktingnya bagus sampai orang Indonesia kebanyakan tuh terbawa dan orang tuh udah open minded. Langsung cari orangnya terus dihujat kok gini. Tuh tolol sih sebenarnya. Yang aku bingung tuh gimana dia cari nama Korea tuh ya. Sama ini juga sih yang ada TikToker yang dari Thailand ya, Vietnam. Rimar. Ya kan gara-gara dia cantik ya kan? Gara-gara netizen Indonesia dia itu. Jadi sekarang dia cantik, terus laki lu demen. Lu salahin dia cantik, ya kan enggak, salahin laki lu yang terlalu jelalatan anjir ya kan. Sekarang kalau si Rimar itu lagi kan gini ya. Ya kan kalau dia orang Filipina. Kalau tapi mirip orang Indonesia sih. Iya, memang. Dia enggak kelihatan memang karena Filipina sama Indo kan masih saudara jauh ya. Kita saudara jauh kejauhan mungkin. Oh, tetangga jauh. Tetangga jauh. Ya kan? Jadi orang mikir Rimar ini orang Indonesia, ya kan? Dan plus tahu kan kepikiran pola-pola people plus 62 ini kan gampang tersulut emosi gitu. Ngeliat lakinya, ngeliat TikTok cewek nggak boleh, padahal lu sendiri ngeliat TikTok cowok terus ya anjir. Emang facts ya kan, that facts bro ya kan, come on man. Apa itu TikTok? Ya kan, jadi jangan lu nggak usah ngelarang dia, dan dia juga makin lu larang justru itu yang makan mancing dia buat ngelanggar. Betul. Tapi memang ada sebagian yang dikasih kebebasan malah mengecewakannya. Jadi ya balik kalau lu emang udah dewasa dia nggak akan kayak gitu kok. Yes, anjir. Gimana dewasanya? Kalau ya, maksud masih gua menghujat akan hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Contoh kayak kasus di teman gue yang satu yang nge-love di Instagram, bininya marah. Iya. Dan gue ya jadi penengahnya lagi. Come on man, tiap mereka berantem gue harus jadi penengah loh. Dan itu adalah hal yang saya tidak bisa pungkiri. Maksud gue gini, ya kan, kalau lu buat peraturan lu masih jadi pacaran, tapi lu udah buat peraturan A sampai Z gitu. Menurut gue itu malah ngebuat si cowok atau si cewek bahkan ngelanggar. Jadi lu kasih kebebasan, cukup kasih tahu, udah gitu. Betul. Karena makin lu larang, makin lu harus blokir, makin lu jangan buka ini. Percaya gua mungkin 20 tahun udah ya mungkin gak setua-tua lu juga pada kali ya. Menurut aku sih enggak apa-apa sih misalnya cowok itu nge-love apa kan. Iya kan, enggak masalah kan. Ya, asal kayak gini, asal kan tetap sayang sama lain. Kita sama dia kan. Hati kita tetap sama dia, tapi kita enggak ada kemauan mau memiliki dia, ingat yang lain. Kita kan ingat dihukum. itu sih sebenarnya. Tergantung cewek dengan cowoknya lagi. Jadi itu kan intinya gini, aku menjelaskan aja. Memang aku kayak gitu. Maksudnya tuh ya gini ya, kita kan suka ya ataupun ya tuh emang salah. Oh ini cantik di love ya kan, it's okay lah ya kan, nama dia cantik. Tapi ya, aku kan gak kenal. Aku gak kenal sama sekali tuh orang. Semoga aja si cewek ini mendengar ya, dan curhat saja hati kita. Gak mungkin. Jadi ini podcast terselubung namanya. Itu ini buka aib. Jadi maksud gua untuk people plus 62 ini mungkin lebih dibuka. Si cowok jangan ngelarang si cewek jangan ngelarang cowok. Maksudnya cukup kasih tahu ya kan. Tunggu. Apa. Tunggu. Ini kok bahas jadi itu? Iya. Kita bahas apa? Dari COVID kita nanti. Dari COVID ke YouTuber terus ke TikTok. Dari TikTok ke Instagram. Nah, gitu aja sih sebenarnya, tergantung pasangannya. Kalau sama-sama percaya sih. Ya, kalau dia mau berganti hati ya udah enggak apa-apa gitu sih. Aku sayang padamu sayangku. Kok ditipesan jadinya? Sebut ya namanya enggak apa-apa. Yuni sayang. Jadi karena kita udah menyinggung TikTok tadi ini. Oke. Apa tanggapan kalian soal TikTok yang booming pas karantina? Terutama aku dengan Sandy nih, karena dua-dua kita kan pacarnya dua-duanya terjun ke TikTok pas karantina, ya enggak? Kalau Grace sendiri sih bilangnya dia tuh mau karyanya, terus dia pun gabut gitu. Aku sih enggak masalah sih. Sama sih. Yuni pun gitu. Mau dia mau nge-TikTok mau ngapa asal ya gimana, ada batasnya sih. Iya, sama. Kayak aku kan gitu. Podcastnya kan kayak gini kan ada batasnya gitu dan sebagainya. Ada batasnya.
Kalau buat gue TikTok ya sebenarnya. Apa pendapatnya tentang? Karena gue dulu lah ya nih, karena lu pada kan punya cowok, cewek ya anjing cowok. Cowok ini bilangnya. Jangan dibongkar dong. Oke. Wah, menurut gue semua aplikasi itu sebenarnya bagus-bagus aja, tinggal gimana cara kita makainya. Ya kan, nggak ada semua aplikasi itu bagus ya, kecuali lu buka deep web ya, itu lain cerita. Lain cerita, lain itu. Iya. Lain jaringan. Lu harus pakai VPN kalau mau buka deep web. Oke, balik ke TikTok. Jadi ya kalau selama isi konten lu negatif, bagus-bagus aja, positif dan nggak menyinggung orang lain maksudnya. Ya mungkin ya namanya soal nyinggung orang lain sih aku suka sih. Gini. Kalau enggak, maksudnya kalau nyinggung maksudnya gimana ya? Bukan maksudnya nyinggung dalam kata lain benar-benar menghina gitu, bukan ya, kayak kita kan itu kan namanya kayak buat konten itu kan sama juga. Jadi kan bebas. Jadi ya maksud gua pergunakanlah TikTok itu yang positif ya. Lu mau joget ya joget, tapi jangan joget dengan lepas kutang kayak viral yang anak SMA itu loh. Apa sih namanya? Nah itu makanya aku selalu bilang kan ke cewekku, kalau emang mau main TikTok bebas terserah, aku tak ikut, aku bilang. Itu pun dipaksa. Boleh tanya Yuni, betul enggak kan sayang? Nah, terus dari situ tuh aku bilang, kalau emang mau joget-joget pasti dia selalu lihatkan HP ya. Ini boleh enggak aku joget ini? Bukan joget ini sih, gaya ini katanya. Boleh enggak aku gaya ini? Oh, selagi emang menurut aku standar ya enggak masalah. Tapi kecuali yang benar-benar nunjukin banyak penonton yang suka gitu, ya kan pasti ada penilaian, bukan langsung nilai dia punya cowok seperti ini, tidak. Aku ngerti. Pasti nilainya kan gini, orang kali nih, ada apa nih kata nih, buka lah nih namanya profilnya nih, dicari. Kalau cewek ada posting maksudnya foto cowoknya, itulah makanya masih apa tuh dibilang, itulah dia kan. Iya, beda kita kan ada macam mana yang kalau tak ada maksud aku. Tapi menurut gue nih kalau untuk sekarang mungkin agak berat ya, karena zaman sekarang ini mungkin lagi ngatain maaf nih yang namanya pelakor satu. Terus yang kedua, yang jadi orang kedua pun it's okay ya kan, itu lagi marak-maraknya di negara plus 62 ini. Jadi maksud gua walaupun misalnya kayak gue tahu kalau si Grace ini punya Rico, ya kan, misalnya ya coy ya, ya kan. Tapi bodo amat, selama ini belum janur kuning, gue pepet terus. Kebanyakan seperti itu. Nah itu maksud gitu. Aku tuh hampir kayak gitu bro. Itu gimana baliknya ke si ceweknya atau si cowoknya lagi yang buat TikTok itu, nanggepin mereka. Sekarang gini, kalau mau misalnya kayak gue bilang ke Grace misalnya, ih seksi cantik bla 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 bla, selama Grace nggak nanggepin, menurut gue it's okay. Tapi kalau jangan sampai Grace ataupun Yuni ini nanggepin guanya. Anjing. Bangkai. Betul ya kan. Jangan sampai nanggapi orang lain. Kalau gue ngechat si Grace, gue ngechat si Yuni, hai segala macem. Kalau si Grace atau Yuninya tidak merespon, menurut gue it's okay. Berarti that is good girl, ya kan? Dia menghargai. Dia perutamaannya nih, ini nih dari cowok lain aja. Dia nih cowok lain. Iya. Berarti secara nggak langsung, gue punya Sandi, gue punya Rico, gitu. Itu yang perlu dicari. Tapi jangan sampai kalau gue ngechat ke bawah dibales. Itu yang harus dipertanyain, karena secara nggak langsung si cewek udah ngebuka pintu dan si cowok pun udah siap masuk. Udah ngebuka celana. Nah itu makanya selalu dibatasi menurut gue bro. Kalau justru jangan, menurut gue kalau makin dibatasin itu yang makin sulit menurut gue San. Karena cewek itu sebenarnya nggak tahu suka dikekang juga, sama kayak cowok. Ya kayak kita punya kebiasaan main game. Mungkin gamenya mereka itu TikTok. Game kita mungkin game PC atau mungkin Rico nge-forecast atau buat YouTube atau segala macam. Itu kayak hobinya mereka masing-masing. Kita nggak boleh ngelarang juga. Tinggal gimana kita ngejaga kepercayaannya aja. Percayaan sih. Kalau Grace misalnya ada di chat gitu kan, pasti dia bilang ke aku. Atau ada ini that's good. Mantan yang macam babi itu suka ngechat ya. Siapa? Terus ada yang nge-screenshot buat di WA juga ada ya. Yang kemarin tuh. itu orang nggak kenal aku. Siapa? Dan itu pun sebenarnya salah Grace itu. Kenapa dia nggak getak aku? Dia terus cuma view tok di situ.
come on man, Vio banyak bro. Enggak, kan dia buat open question kan. Bang Vio komen. Yang ada namanya Vio lagi tuh dia nge-screenshot karena Grace bilang Vio gitu. Dia kira tuh buat dia, terus dia jadikan story WA. Story WA. Sebenarnya salah nggak salah. Ya Grace mungkin ya nggak salah sih, maksudnya kan. Kenapa aku kasihan? Dan selama itu. Dan semenjak dulu itu Ico itu nggak pernah ada story aku. Semenjak itu. Semenjak kejadian itu story aku habis pasti lihat Ico. Semenjak itu. Tapi kan semenjak aku tahu itu Bang Vio kan enggak apa-apa. Bang Vio nih sekali siapa yang cerita Kak Yuni kali? Iya. Kak Yuni bilang, "Nah, ada yang ngefans sama Grace." Oh, aku kira Bang Vio. Aku bilang kayak gitu kan. Rupanya Vio yang lain, orang lain. Ya iya sama betul. Yang jualan tikus bakar tuh. Di situ lah aku ketawa. Di situ aku juga bingung ya kan, di situ ditanya. Karena Bang, abang buat story-nya Grace kah? Story apa deh eta Abang? Itu Grace ada. Oh, ini Kak Yuni yang nanya. Itu Grace ada buat story, terus abang kata screenshot buatin story WA. Lah, lihat aja di story abang ada nggak WA-nya? Story-nya. Rupanya bukan Vio. Ternyata bukan Vio yang ini. Vio yang baper yang lain screenshot di situ. Ya tinggal balik lagi aja sih ya. Mungkin nextnya mungkin harus di-tag namanya supaya tidak terjadi salah paham juga ya. Ya kalau di Vio secara Vio banyak ya kan. Ada yang ganteng, ada yang abal-abal kan. Jualan tikus abakar itu kan nggak tahu gitu. Gue udah lihat sih mukanya jauh. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh. Jadi ini kan jujur aja podcast kita kan bebas ya kan. Jadi maksudnya menyinggung orang lain. Jadi menurut gue ya mungkin ya buat si untuk yang nge-screenshot itu mungkin next lebih tahu diri lah. Lebih tahu diri sama itu kan privasi orang gitu. Kok lap lo ingus kok tuh. Si bocah. Maksud gue ya nggak usah di update story juga, masa lu screenshot atau apa, karena itu kan punya orang. Apalagi kalau sampai ya, gue nggak tahu ya kalau lu itu tahu nggak Grace ini punya cowok apa enggak. Ya next lebih berhati-hati jangan menggunakan media sosial, karena media sosial itu zaman sekarang sensitif. Betul. Lo ngomong anjing terus nyebut nama aja itu bisa dibawa ke ranah hukum. Anjir, gila pro banget. Lain sama kalau udah teman lama atau gimana. Mungkin kalau kita yang biasa-biasa sih it's okay di anjing bing sebangsatin kan. Cuman kalau untuk orang yang gak kenal agak-agak itu bahaya sih kalau dalam bentuk statement gitu. Dalam bentuk statement ataupun tertuju kepada seseorang. Itu cuma ada kalau aku kemarin kan buat rap tuh, karya aku tuh. Aku udah bilang fuck India gitu kan, band tuh, terus Adito dan lain-lain. Itu dalam bentuk karya sih. Kalau tergantung orang sih mau kalau nilainya gimana, mau nanggapinya gimana. Ya maksudnya ya kan itu kan kayak ya kita sebut aja Eminem aja rappernya segala makian kan banyak. Cuman dia tahu this is musik ya kan, ini seni. Kita nggak bisa beda dengan cara statement lu bilang kit anjing itu nggak boleh. Tapi kalau dalam lu masukin ke seni it's okay, kayak Eric Kolim ya kan nyebut tapi dalam bentuk lagu kan ya kan Mister kan Mister Datuk pada dia tenang ya. Jadi ya seni it's beda, different bro. Yes. Ya kan different beda pastinya. Jadi menurut gue ya mungkin media sosial bisa jadi pedang bermata dua sih, bisa nusuk orang, bisa lu yang ketusuk sendiri dan bisa viral. Ini kan mumpuni kan si pembawa acaranya kan nggak nanya, tapi ada yang pengen gue tanya nih. Ya kan ini kita beralih caster ya kan. menurut lo berdua ataupun kalian nih para pendengar podcast ini, bagaimana dengan nasib orang yang di bawah kurang mampu ya, yang mengalami pandemi corona kayak gini gitu. Mungkin maaf kita yang mampu ya biasa aja karena kita bisa ataupun kita punya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang pekerjaannya itu yang tiap hari ya harus kerja, kalau nggak kerja nggak makan gitu. Kalau menurut kalian gimana anjir? Andi kan? Kalau menurut aku sih gimana ya? Serba salah sih dengan kayak ada itu kemarin kan ada apa tuh kayak buruh yang di PHK sebanyak berapa ribu orang itu kemarin. Ya, ada lihat di Jakarta atau di Bogor itu Ramayana semua karyawannya di PHK. Bukan di PHK sih, kayak di Transmart bukan di PHK, maksudnya
diberhentikan dulu sampai pandemi hilang ini kan. selesai. Cuma kemarin tapi di berita ada yang di PHK loh. Ada ya memang loh. sebagian di Tapi PHK, ada yang diberhentiin kerja. Mungkin PT-PT yang gimana gitu, yang kecil ataupun yang menengah, yang tidak mampu kan bayar karyawannya. Nah dan itu jadi dilema sih menurut aku kan. Pasti itu. Kalau dari Riko sendiri maksudnya nanggepin itu gimana? Maksudnya perasaan Riko ataupun tanggapannya, atau mungkin ada solusi buat orang-orang yang penghasilan di bawah standar, ataupun yang kalau nggak makan tuh nggak kerja nggak makan. Buka lu standar. Menurut aku sih gimana ya, dari untuk orang-orang lah ya yang karena waktu seminggu 2 minggu pas baru diberlakukannya karantina tuh kan sepi sekali tuh, terutama Pontianak. Setelah 2 minggu udah banyak orang yang bertaburan. Terus aku lihat sih pemerintah Pontianak ini bagus karena cepat kerja. Mereka bagikan masker kepada pekerja-pekerja. Contoh lah, yang paling banyak tuh kan pekerja pasar pagi-pagi. Jadi pemerintah tuh bukan melarang mereka terus suruh pulang. Kalau aku lihat, pemerintah kasih APD, alat pelindung diri, berupa masker, sarung tangan, bantal. Sarung. Itu nak tidur. Dikasih pelindung diri. Jadi karena pemerintah aku lihat sih ngerti sih buat pekerja-pekerja yang memang butuh bekerja tiap hari. Yang pasti wajib lah dibilang. Jadi Anda boleh bekerja, tapi ini kami kasih masker, hati-hati, terus kasih hand sanitizer, kasih tisu basah. Kalau tisu kering beda, itu buat lap. Oke. Yang penting nggak apa-apa, tisu basah itu emang buat itu kan, dan tisu kering juga menurut gue udah bisa. Yang penting jangan tisu magic aja menurut gue sih. Ngomongin hand sanitizer juga, ini ada yang viral nih kemarin kan, dia ngambil hand sanitizer itu di botol di tempat mall. Itu gimana tuh pendapat kalian itu, yang dengan para youtubers ataupun orang-orang bocah-bocah atau remaja-remaja itu yang hand sanitizer itu diperuntukkan untuk umum tapi diambil untuk keuntungan sendiri. Itu bocah sih menurut aku, apalagi belum sunat. Yakin lo? Katanya udah minta maaf tapi tidak diterima sampai youtuber Arab tuh kan mau ngagak mereka karena ada hina suatu suku. Ada post lalu dihapus berbawa nama suku. Udah di situlah langsung youtuber reaksi. Itu sih bukan ranah kita sih, tapi ya kita tahu. Kalau maksudnya netizen bebas. Kalau reaksi kalian ngeliat remaja-remaja seperti itu tuh gimana? Jadi gue nge-force catch anjing. Aku kayak nggak apa-apa. Bullyingkan saja dia. Itu mungkin sekarang 2020 sih lebih kayak hashtag demi konten, ya nggak sih? Iya, apapun yang gimana ya, apapun yang harus mereka lakukan tuh, ini buat konten kok. Yang penting viral. Ya, mereka tuh mau viral gitu, tanpa memikirkan apa resiko yang akan didapatkan. Contoh ya yang kayak tadi kita ngomong awal-awal kan, yang sampah tuh kan, prank tapi bohong, terus ada yang hand sanitizer. Maaf ya, ini kalau gue nyinggung agak melenceng, maksud gue daripada lu yang ngerugin cuman 3-4 orang, mendingin lu penjarain yang ngerugin sampai 1 negara, yang lu penjarain sampai di atas 10 tahun. Oh, itu maksud kau koruptor. Iya, maksud gue ya seperti itulah ya kan. Tikus tanda petik. Tikus mendasi. Oh iya, kan. tahu nggak tuh yang viral sekarang tuh? Apa itu yang bully? Itu kemarin mau tanya tuh. Itu gokil tuh benar. Tapi dapat asli. Bully apa? Belum dengar. Jadi anak kecil banget jualan. Terus itu badannya agak over lah kan. Buntal gitu. Ini kasih sepeda itu. Iya, itu sepeda, mobil, rumah. Enggak rumah. Cuma motor. Motor apa sepeda sih? Nah, dia tuh diberi cuma sepeda, motor sama sembako. Itunya loh kronologinya coba kronologi kan buat gua dan pendengar podcast ini kan nggak tahu nih ceritanya gimana nih. Di video kemarin yang ditonton tuh kan sempat viral tuh, jadi pembulian. Oke. Seorang ada bocah gendut gitu, lagi hujan nih itu. Enggak. Aku nonton ada tengah hari. Terus dia dibully karena bukan, enggak ada sih aku dengar itu, cuma dia tuh kayak diketawain sama dipukul gitu. Didorong sampai jatuh. Oh ya wajar sih, maksudnya badan buntal gitu agak susah bangun. Jadi ya pas itu viral
bagaimana maksudnya itu bisa viral gitu? Ya, Ada yang video kan. Ada yang nge-videoin kalau dia itu dibully gitu. Terus jadi bukan maaf tanda kutip YouTubers lagi ngebuat konten gitu kan. Itu ya kaum anak-anak muda lah yang tidak sengaja merekam itu gitu. Ya, jadi gengnya sih, mereka yang jadi kayak misalnya ada orang gua ngerekam kalian ngebully orang itu misalnya. Terus sampai ketawa-ketawa. Terus kesebar gitu. Mungkin dia pun bodoh diupload terus kesebar gitu. Terus rekamannya viral. Lalu banyak yang nih harus ditangkap nih yang dorong nih. Akhirnya dapat. Enggak sampai Bukannya dorong sih. Semuanya yang mukul dia tuh yang kena terus yang ngebully itu yang terjadi sama yang bully itu kenapa itu? Kena tangkap. Yang anak itu dikasih bala bantuan yang sepeda sama motor satu. Yang ngebully yang ngebully penjara. Dapat baju baru lebaran. Kita kan dari tadi bahas nih negatifnya COVID nih. Coba kalau gua tanya yang positifnya nih apa yang ada nggak positif kayaknya dari COVID ini? Episode 4 ganti host lah ya. Kok jadi gue banyak ke podcast ya aja. Tapi betul sih. Selama ini kan dari tadi kan kita ngomong negatifnya COVID, Instagram, TikTok dan kawan-kawan. Maksudnya ada nggak positifnya dari COVID dulu deh? COVID ada sih menurut aku. Ada enggak? Ada sih. Kalau coba satu aja dari Sandi satu, gue mau tahu satu aja. Bumi lebih. Ya aku lihat di India tuh ya. Bumi lebih memperbaiki diri lah secara manual. Bukan dari secara manusianya ya yang tinggal di tanahnya. Gitu. Kalau Sandi Bumi, kalau dari podcast kita kalau dari aku positifnya ada sih, aku bilang di episode pertama. Jadi kita lebih produktif sih. Produktif dalam hal buat dalam hal kayak aku buat, jadi akun pontit itu lebih laku ya. Ya ada sih kan statistiknya kan meningkat kan? Ya meningkat, sama setahu gue digratisin dia premiumnya itu digratisin di Italia. Iya, come on man, Italia udah banyak yang masuk surga, jadi udahlah gratisin aja lah. Gitu. Kalau menurut gue ya, yang paling mungkin kalau ini mungkin lebih ke pribadi ya. Gue nggak punya orang tua lagi, ya kan, anjir sedih banget story gue anjir. Jadi maksudnya dengan adanya pandemi ini kita mungkin bisa lebih akrab sama keluarga. Menurut gue sih itu yang paling kerasa. Betul. Yes. Maksud gue ya mungkin kayak gue mungkin nggak punya keluarga tapi gue punya kalian gitu. Gue punya mama MC yang udah kayak mama sendiri, ya kan, punya Sandi, udah punya Riko. Maksud gue ya di situ mungkin plus yang paling berasa buat gue sih, kita bisa ngumpul jadi satu keluarga yang dimana hari-hari mungkin kita sibuk sendiri, pergi pagi nyampe rumah udah tidur semua, paling sekedar say hi doang buat sarapan sama dinner, udah sibuk di kamar masing-masing. Tapi ya plus yang menurut gue yang paling positif, paling kerasa sih itu ngumpul lah ya, ngumpul sama keluarga. Karena ya buat apalagi buat buat orang-orang yang di sana yang jauh ya, mungkin susahnya kalau buat yang lagi merantau mungkin agak susah juga karena nggak bisa pulang kampung ya. Cuman di sini dikasih waktu untuk berkomunikasi, mungkin entah itu video call, untuk telepon yang dimana tiap harinya aduh nggak bisa, sibuk, aduh nelfon dikit sibuk. Cuman sekarang bisa lebih mempererat melalui komunikasi. Wah, anjir gila. Itu sih menurut gua yang paling positif, yang paling gua rasain lah. Oke. Terus ada lagi nggak nih yang mau disampaikan nih? Menurut gua ya, untuk COVID ataupun people plus 62 ini ya kan, kalau nggak mau terjangkit ya stay safe, stay at home, and don't try this at home. Lu kira Smackdown? Emang Smackdown. Tapi ada Smackdown kan? Ada. Terus nggak ya kan? Ada penontonnya. Ya kan. Jadi terserah ya kan. Ya kan. Mungkin di saat-saat seperti ini lu bisa try this at home. Ada nggak sih dengar beritanya? Ada. UFO kelihatan di Amerika oleh Pentagon ya. Gimana tuh? Percaya nggak? Pentagon kan NASA. Dua-duanya kayaknya. NASA. Percaya nggak? Menurut aku siapa nih? Review ke? UFO. Kalau gue dulu lah ya. Kalau menurut gue, kalau gue lebih gini ya. Beda ya kalau itu. Ini kita bukan bahasa agama ya, tapi maksud gue
kalau itu belum ada secara statistik, maksudnya secara itu emang real ada, kelihatan wujudnya dan muncul ketahui depan publik segala macam, itu kan hanya asumsi sebagian orang. Bukan semua mengakui UFO itu ada. Ya kan? Itu kalau memang belum lihat aliennya sih belum kayaknya. Ya jangan juga, maksud gua wujudnya, maksudnya kita kan baru itu mulai dari video entah segala macam. Ya susah juga dipercayain. Ya salah, nggak percaya juga salah gitu. Beda ya, beda sama Jadi agama itu maksud gua. Kosan percaya benda? Menurut gua kalau soal UFO enggak deh. Kosan percaya aku. Gimana tuh? Simpel ya sih aku. Apa yang buat lu percaya deh? Sekarang gini ya, kita coba kembali ke masa lalu yang jutaan tahun yang lalu. Kalau lu bilang dino, gue percaya karena fosilnya ada dan itu bukan masalah dino nih. Semuanya tahu. Tapi kalau UFO ini kan hanya peneliti atau segelintir orang yang tahu. Ya kembali lagi katanya ada konspirasi mengenai bahwa ya peradaban di bumi dulu kan dibangun sama barang itu. Iya. Ya kan kita nggak bisa duga. Kayak sekarang gini bro, orang mau bangun gedung yang pencakar langit butuh berapa hari? Sedangkan ribuan tahun yang lalu, entah dia bangun katanya piramid, dia bisa bangun hanya berapa hari. Nah disitulah kita bisa nilai bahwa ya gimana sih orang dulu kok anggapan itu tuh orang dulu tuh kan apa tuh kata kayak kerja romusa, jadi kerja paksa gitu. Ya tapi kan kita nggak tahu dulu macam mana bro. Orang bikin coaster harus kayak gini, dia bikin rumah, dia bikin peti seperti apa. Aku kagum loh lihat kayak peradaban Mesir tuh. Kayak teknologinya tuh maju sekali kan. Nah itu. Kalau menurut aku ya itu ada zamannya sih. Balik ke zamannya. Tetap aja ada. Menurut aku itu ada sangkut paut. Tapi kalau kayak gitu kan dari alien nih. Maksudnya yang bukti nyata emang ada campur tangan alien. Kalau itu kan ya kita kan berimajinasi kalau itu ada campur tangan alien. Menurutnya. Tapi maksudnya kita belum 100% alien itu ada gitu. Beda sama 100%. Belum beda sama yang namanya dinosaurus dan kawan-kawannya ya kan. Dinosaurus, dino-dinoan kan. Kalau aku sih enggak gimana ya. Kalau alien nih masih abu-abu lah, tapi beda sama Via Valen. Nah, itu aku percaya. Oh, itu goyang aja kita. Tunggu. Aku mencerna dulu. UFO, abu-abu, Via Valen. Nyangkutnya di mana gitu loh. Percaya Via Valen. Oke. Ya kan? Jadi ya gimana ya? Susah juga sih kalau ngomongin Via Valen. Kalau ngomongin UFO agak berat, tapi kalau kita ngomongin spesies Sandi dinosaurus T-Rex dia tuh T-Rex tuh katanya keluarga sama ayam. Kalau gini hanya karena dia nggak punya tangan dan 2 kaki jadi gini, kita udah ngomongin konspirasi soal alien. Kalau konspirasi time travel, percaya enggak? Sandi lah lo. Percaya enggak ada orang masa depan balik lagi ke masa lalu mengingatkan kita, contoh lah soal COVID atau apa. Oh, maksud kau Avengers? Ada juga bisa kayak Avengers tuh. Terus ada juga kan ada dia ngaku nih dari masa depan. Terus dia bilang kayak gini, oh nanti tahun ini akan ada ini. Terus ini. Nah, terus ada juga dia peramal kah atau orang? Dia dari masa depan. Terus ada juga foto dari tahun 1900 berapa gitu kan. Ada orang udah pakai smartphone. Ada ngeliat. Ada kan? Ada lihat kan? Itu percaya enggak? Aku enggak percaya aku. Time travel. Enggak percaya. Aku lebih percaya UFO daripada time travel. Kenapa tuh? Karena gini ya. Sekarang tuh media tuh apa ya, semua bisa dilakukan. Mau ngedit kayak lebih bagus ke. Lihat contoh lah ya, ini contoh. Lihat film Avenger. Waduh, kerennya bukan main. Seperti real. Cuma hanya sebatas foto aja sih aku sih kurang percaya. Kalau ini beda, kalau aku justru percaya. Kenapa? Nih bedanya. Kalau time travel itu lebih ke math, ke matematika. Science, ya kan? Yang mesti bisa diperhitungkan. Oke. Gitu. Dan gimana perhitungannya? Tony Stark. Segala
suka nggak suka kayak entah orang terpintar siapa yang di kursi roda itu gue lupa. Oh ya. Stephen Hawking. Ya kan segala macam. Stephen Hawking. Nah jadi sesuatu yang bisa dihitung karena yang kita tahu kan matematika itu kan rumus pasti. Mungkin sekarang kita nggak bisa bilang time travel ini nggak ada. Cuman teknologi semakin maju. Mungkin di 100 tahun 205 tahun ke depan akan ada mesinnya. Iya, pas gitu. Presiden Nigeria. Kau tuh Zimbabwe. Jadi beda. Kalau aku lebih percaya naga sih. Dragon. Aku suka naga soalnya aku suka Sama, naga. bro. Dan aku percaya. Nggak tahu apa. Kalau naga 50-50. Dibilang percaya, ya dibilang enggak. Karena ada mitos juga bilang kalau naga itu yang jadi tembok Cinanya satu. Terus iya. Terus yang kedua memang itu hewan mitologinya orang Cina. Yes. Aku suka naga. Nah, ya kan. Dan juga yang ketiga yang buat kalau gue bilang percaya karena ada fosilnya. Nggak percaya, aku masih rambang-rambang fosilnya antara benar sama enggak. Fosilnya aku mungkin aku bilang sih naga masih ada sih sampai sekarang. Cuman dia sembunyi gitu. Karena siapa yang udah explore lautan 70%? Ya, belum ada. Makanya bro lihat tuh. Baru 15% di lautan yang masih yang udah terjamah kan. Dari 70 baru 15% atau 20% yang aku tahu. Nengok ikan-ikan. Bahkan palung Mariana atau Marina sih. Morena. Kok jadi lagu Jadi itu aja belum selesai dieksplor. Itu kemarin siapa ya yang terakhir tuh ya yang nyelamnya? Itu SpongeBob. Oh iya. Bukan ilmuannya. Jadi itu jadi itu filmnya Neptune dia ke palung Mariana. Menyelam siapa? Tapi aku percaya naga, suka aku ngefans. Ya kan? Naga. Dan kalau menurut aku naga itu bedanya nggak ada awal ataupun akhir, maksudnya dia satu-satunya. Dalamnya laut tuh nonton tuh underwater tuh itu. Ya nonton Bikini Bottom aja SpongeBob SquarePants. Itu nggak dalam underwater tuh gini. Rekomen kalau mau nonton tuh aduh seram. Kalau dari imajinasi aku nih naga nih sembunyi sekarang. Karena enggak tahu ngapa, kayak aku pikir tuh naga tuh pintar sekali. Binatang yang pintar gitu. Jadi dia tuh tahu waktu di mana dia akan keluar. Ya enggak sih? Oh kayak gitu. Jadi menurut kau dia nih sekarang sembunyi di dalam goa apa di langit-langit? Kan banyak tuh gunung Merapi yang enggak aktif. Bisa ya dia kayak masuk gitu kayak kan. Terkubur dan tidur di dalamnya gitu. Terus nyambung gitu kan ke mana atau kemana gitu kan ke ya memang yang nggak bisa disentuh sama tangan manusia, apalagi kan itu udah berapa juta tahun yang lalu. Mungkin manusia mengeksplor ke dalam gunung Merapi kan terbakar pasti. Beda dengan naga ini kan kayak imajinasi aku sih pintar dia binatangnya. Jadi kalau dia mau keluar atau apa dia bakal keluar gitu. Kalau dari ini intinya percaya enggak naga itu baru naga udara, belum naga air. Kan enggak ada yang explore air kan. Yang pasti jangan naga bonar ya. Itu beda. Itu naga modar Batak punya. Mungkin kayak populasi dinosaurus mungkin hancur. Tapi enggak masuk akal enggak sih kalau dinosaurus tuh punah gara-gara meteor? Emang meteor tuh langsung misalnya nih bumi bulat kan gini kan, terus dia menyerang semua sisi sehingga dinosaurus tuh mati semua. Menurut aku sih enggak masuk akal. Enggak masuk akal karena posisi kembali di ceritanya. Tapi dibilang juga itu 99,9 populasi dinosaurus di dunia ya itu meninggal. Kebanyakan yang masih hidup hanya yang di bawah laut. Maka kalau kita bisa explore yang di bawah laut pasti hewannya serem-serem. Jelas lah. Entah angry fish, entah bahkan yang sampai sekarang hewan purba yang masih hampir sering kelihatan itu megalodon. Kecoa aja. Kecoa dari zaman dulu ada jadi batu kecoa tuh. Hanya aja versi lebih gede. Gitu. Kan karena kraken kan kraken. Nah, kayak kraken contoh ya. Kepiting. Bahkan sampai detik ini berita ya. Oh, yang kepiting apa? Bone crab. Betul juga. Mau tahu enggak? Baru semalam aku tahu bahwa percaya enggak ada buaya oranye. Kalau putih, kalau kucing aku tahu kucing oranye. Cuma itu buaya kucing oranye barbar itu. Percaya buaya oranye enggak? Buka di Google ada buaya oranye. Baru ditemukan di Afrika 2000 berapa? 18 ke 19 tuh. Ada populasi banyak atau satu? Dia tinggal di gua.
Ini aku suka. Bayangkan. Ini aku suka. Kamu tanya aku yang baru tengah. Ya dalam kutip gua tuh, itu banyak misteri tuh sebenarnya. Ya kayak gua Palung ya kayak lautan lah. Banyak yang belum kita terjamah ya, gitu. belum terjamah. Kitanya aja yang norak gitu kan. Iya, benar asli ada buaya. Kayak apa? Kayak hewan Loch Ness ya yang Loch Ness yang lehernya panjang. Nah, ya kan? Yang di danau. Di danau kan? Ya danau mau ke sungai dia. Maksudnya tetap ya pantai sih bukan danau kayak. Impossible sih, samudra tuh kan luas ya. Yes. Ya jadi susah juga sih kalau mau dibilang nggak percaya, cuman ya kita sendiri aja belum jamah semua. Kita belum jamah isi daratan, kita belum jamah isi lautan. Ya kita nggak bisa bilang itu nggak ada gitu, dan kita juga nggak bisa bilang itu ada. Jadi yang mau gue tanya mungkin dari caster kita sama temen gue, dan gue juga mungkin merasa sama para pendengar podcast ini, yang paling lu sering lu lakuin di saat pandemi ini apa aja sih? Sama sih kayak hari lain. Jadi mungkin karena nggak ada bedanya pandemi sama nggak pandemi. Mungkin karena aku kan masih antara belum kerja, jadi ya agak susah sih. Di rumah terus gitu. Cari kerja pun agak susah sih dengan pandemi kayak gini. Jadi menurut aku ya sebenarnya aman-aman, bukan aman-aman maksudnya ya gini-gini aja, tapi ya lebih berbedanya cuma ya itu saling ngumpul ya sih, itu ya berbeda. Jadi ngumpulnya tuh lebih dibilang kayak tiap hari, enggak di mana-mana gitu. Kadang kan ada orang yang kerja sampai balik jam berapa itu susah mau ngumpul, tapi ya dengan ada kayak gini kan batas kerja di cut dulu gitu. Jadi yang ngumpulnya tuh lebih banyak gitu. Yes. Gitu. Kalau Ico sendiri gimana? Maksudnya ada yang beda nggak di saat pandemi sama nggak pandemi itu ada yang berbeda nggak? Ada sih, banyak sih. Yang pertama kan Grace nggak ada. Betul sih. Di saat pandemi gini justru dia nggak ada gitu ya. Ya mau gimana lagi sih daripada ya Grace denger nih. Daripada lagi pandemi terus ketemu tapi meresikokan satu sama lain gitu kan. Oke, jadi setelah kita ngomong panjang lebar nih, ada nggak kesan-pesan? Penting nggak pentingnya? Ada yang penting, ada yang nggak penting gitu ya. Ada nggak kesan-pesan untuk kata-kata terakhir lah buat pendengar-pendengar nih soal COVID soal masalah yang ada gitu ya. Misalnya ada kata penutup lah gitu dari masing-masing bintang tamu kita pada podcast by Rico Gali episode 3. Silakan. Siapa nih? Sandi lah lo. Aku lo ya. Ya untuk penutup ya. Paling aku simpel sih. Intinya sekarang tuh di pandemik sekarang ya, corona nih. Jadilah orang yang berbijak dalam melakukan sesuatu itu ya sih. Selagi kita bijak, pasti kita dapat berpikir yang baik itu ya. Intinya kalau kita melangkah nih ya, harus berpikir ya apa yang akan kulakukan. Jangan tak berpikir, karena sekarang tuh manusia dengan ada pandemi gini kurang manusiawi menurutku. Sekarang kan intinya keluargaku gitu. Demi konten, demi apapun dia meresahkan orang. Sekarang tuh di Instagram tuh penuh dengan namanya keresahan. Ini masih simple loh, corona loh, masih bisa disembuhkan. Bagaimana kalau benar-benar virus yang lebih bisa mematikan? Itulah kiamatnya manusia. Dan juga masalah YouTube sudah sih juga singgungan sama. Masalah TikTok tak ada sih. Ya orang mau main TikTok main lah, terserah lah. Yang penting selagi cewek aku tidak melakukan hal-hal yang dan yang seksi maksudnya. Normal dah, terserah lah. Namanya juga itu fashion dia katanya, menurut aku sih gitu. Fashionnya pengennya menunjukkan ya sesuatu yang goyang-goyang. Tapi sih dibatasi gitu. Kalau Bang Vio gimana? Kalau menurut dari gua ya, untuk para pendengar podcast ini ya, mungkin untuk kesimpulan semuanya, pertama ya pasti stay safe. Stay at home and don't study at home. Maksud gue ya buat kalian yang sayang sama keluarga ya kan, sayang sama diri kalian juga ya, mending stay at home ya, stay safe. Ada saatnya ini berlalu pasti. Jadi amin ya. Maksud gue ya, di saat pandemi ini mungkin emang kalian masa boring, tapi tetaplah gunakan aplikasi sosial media itu dengan bijak.
Jangan menggunakannya dengan negatif, gunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau dari aku sih, mendengar dari kedua orang yang nggak masuk akal ini, betul sih, bijak dalam segala sesuatu sih. Dalam langkah Dari Sandi bilang sama Bang Pio, penggunaan media sosial. Karena betul sih, dalam kita karantina ini orang lebih banyak terpaku ke layar gitu kan, kayak lagu Psychoji online. Itu siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online ya. Cik gitu lah. boleh nanti kita collab nyanyi nih. Lebih bijak sih, terus kayak berkaryanya tuh lebih gimana ya, dibatasi gitu sih, jangan terlalu over gitu kan, kayak yang terjadi YouTuber gitu kan. Terus itu yang paling penting sih stay safe and masker every day. Masker, terus cuci tangan. Kayak mereka nih kan kayak datang buat nge-podcast tadi, langsung aku suruh cuci tangan dulu. Jadi gitulah. Terima kasih bagi kalian yang mendengarkan podcast by Rico Galih sudah sejauh ini. Ya, Bang Pio mungkin. Gue ada tambah sedikit ya. Nanti kalaupun ada yang nggak di cut off, entah itu ada negatifnya atau positifnya, ya balik ke kalian, diambil aja. Yang menurut kalian positif diambil, yang negatif nggak usah. Dan mohon maaf dengan kata-kata kami yang mungkin ada serius, ada bercandanya. Ya mungkin ada yang kelewat, kami save. Ya kalian lagi, balik ke kalian lagi, bijak lagi. Ya kan, nggak semuanya di sini serius ya kan. Maksudnya gue ya kan, kita ada bercandanya. Ya kalau menurut kalian itu positif, baik dan benar, ambil. Kalau itu menurut kalian negatif, nggak usah diambil. Karena kami cuma have fun sih di sini. Kan. Ini namanya juga forecast ya kan, jadi terserah. Terserah sih sebenarnya. Ya balik ke kalian lagi, pokoknya bijak lagi aja. Dalam mengambil keputusan. Jadi kritik dan saran kita terima ya, kirim di nomor bawah ini. Jadi buat konten episode pada hari ini itu. Oh iya, dan jangan lupa follow IG saya ya, @SANNQQ. Oke, satu lagi Alfio Leo, mungkin ya bisa di blog silakan. Terus untuk episode kali ini mungkin lebih ke 18 plus ya. Karena kita agak ekstrim mungkin kan. Next mungkin collab sama siapa? Mungkin collab. Aku langsung ke Ata sih. Ata siap. Haji Ata, tetangga. Oh, Haji Ata. Bukan yang listrik tuh, bukan yang thunder. Bukan yang 22 juta subscriber, bukan ya. Bukan AHA. Tak boleh nyinggung. Tak boleh nyinggung orang. Boleh nyolek ya sih. Kamu nih akal nih. Aduh. Oke, goodbye. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih sudah mendengar. Stay tune untuk episode keempat. Kapan keluarnya nggak tahu. Mungkin collab bersama lagi. Mungkin bisa collab lagi bersama dengan mereka juga ini, atau dengan orang lain. Kita lihat saja nanti. Sekian podcastnya pada hari ini. Bye. Dadah. Bye. Okay, see you, motherfucker. Keep metal, bro.